Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih, yang berada di rumah atau dimanapun. Semoga sehat selalu, tetap semangat, apapun situasi yang sedang kita hadapi, keluarga kita hadapi, kita tetap semangat, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tak terasa kita sudah memasuki lagi masa Prapaskah atau masa puasa yang diisi dengan berbagai bentuk pertobatan. Karena selama masa Prapaskah atau masa puasa itu kita melakukan pertobatan. Bentuk-bentuk pertobatan seperti apa akan dijelaskan berikut. Anak-anak, dalam video ini akan dijelaskan seluk-beluk masa Prapaskah. Atau masa pertobatan. Di sini yang pertama, salah satu arti dan pengertian tentang Prapaskah dan masa Prapaskah. Yang kedua, nama lain dari masa Prapaskah. Yang ketiga, lamanya masa Prapaskah. Yang keempat, apa saja yang perlu dilakukan dalam masa Prapaskah. Yang kelima, penjelasan tentang tema masa Prapaskah. Next. Arti dan pengertian Prapaskah. Pra artinya sebelum, Paskah dalam iman Katolik berarti merayakan kebangkitan Kristus. Maka Prapaskah itu berarti sebelum Paskah atau persiapan menyambut hari raya Paskah. Itulah arti dan pengertian Prapaskah. Nama lain dari masa Prapaskah atau disebut juga masa puasa atau masa pertobatan. Mengapa? Karena dalam masa Prapaskah diisi dengan puasa dan pantang sebagai bentuk dari pertobatan. Berapa lama masa Prapaskah dan bagaimana menghitungnya? Masa Prapaskah dimulai sejak hari Rabu Abu. Masa Prapaskah hanya memperhitungkan hari-hari biasa, tanpa hari Minggu, karena Minggu adalah hari Tuhan. Maka masa Prapaskah 40 hari berlangsung sejak Rabu Abu sampai hari Sabtu Suci. Vigili Paskah pada Sabtu malam Paskah merupakan peralihan dari masa Prapaskah ke masa Paskah. Dengan demikian, Jumat Agung masih termasuk masa Prapaskah dan merupakan hari puasa dan pantang. Masa Prapaskah berakhir pada Sabtu sore sebelum Vigili Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Dalam masa Prapaskah atau masa puasa atau masa pertobatan, ada 3 bentuk pertobatannya. Suster ulangi, 3 bentuk pertobatan yang kita lakukan. Pertama yaitu doa. Terkait doa, apa yang kita lakukan dengan terkait berdoa? Yaitu kita menambah waktu doa dan lebih intens. Menambah waktu doa dan lebih intens. Suster udah melakukan survei dari tahun ke tahun ya, bahwa terkait dengan lamanya waktu doa, rata-rata doa itu lamanya anak-anak berdoa hanya sampai 2 sampai 5 menit. Itu rata-rata. Ada sih 15, ada sih sampai setengah jam. Itu bersama dengan orang tua. Coba kita lihat sejenak ya. Coba kalian perhatikan baik-baik, melihat sejenak. Berapa lama sih kamu berdoa? Dan kapan berdoa? Ya, bangun pagi, kalau ingat. Mau tidur itu pasti. Mau makan pasti. Tetapi sesudah makan juga rata-rata kalau ingat. Lalu apa lagi?
pada hari ulang tahun, momen-momen terpenting lainnya, atau pada saat di sekolah bersama-sama, di rumah, kalau ketika kita pelajaran online, itu selalu diawali dengan doa. Nah, berapa banyak itu? Coba dihitung. Dibandingkan dengan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, bisa hitung berapa banyak udara yang diberikan, sinar matahari yang diberikan, air yang diberikan, tanah yang kita injak, ya, tidak terhitung. Sedangkan doa kita berapa lama dari 24 jam? Sedikit sekali. Maka perbanyak waktu doa. Ya, perbanyak waktu doa. Kurangi main game, diisi dengan berdoa. Tambahkan waktu doanya, baik pribadi maupun bersama. Intens, tadi suster katakan intens, itu artinya tekun, sungguh-sungguh, rajin, itu intens. Apakah sungguh-sungguh ketika saya berdoa? Coba Anda lihat kembali pada saat mau makan doanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, semua Bapa, amin. Wah, cepat sekali doanya. Dan kadang-kadang tidak intens karena yang penting berdoa cepat selesai, gitu ya. Nah, makanya perbanyak doa dan intens dalam berdoa. Itu yang pertama. Anak-anak, bentuk pertobatan yang kedua adalah pantang. Pantang yang dimaksud adalah mengurangi kesukaan-kesukaan seperti main dan makanan. Misalnya kesukaan main. Nah, contohnya main game. Contohnya kalau main game berjam-jam, anak-anak belajar untuk menguranginya. Dan yang kedua, kesukaan makanan. Kalau contohnya setiap hari kesukaannya makan spaghetti. Nah, anak-anak belajar untuk menguranginya. Next. Nah, sekarang bentuk pertobatan yang ketiga, ya. Yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Suster Clara tentang pantang. Yang ketiga adalah derma. Pertanyaannya, apa sih yang didermakan? Ya, yang didermakan itu bisa berupa barang, bisa berupa makanan, dan juga yang sering kita lakukan dari waktu ke waktu sampai sekarang ini juga, yaitu derma uang. Bisa koin, bisa juga uang kertas. Tidak harus hanya koin aja, tidak. Bisa koin, bisa juga uang kertas. Nah, apapun agama kita, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Islam, pasti kita diajar 3 hal tersebut, ya. Ada doa, ada pantang, ada berderma, ya. Apa yang mau saya dermakan? Bisa saja ya, saya akan dermakan yaitu makanan kesukaan saya kepada tukang becak, kepada pengemis, atau kepada teman atau orang yang saat ini sedang kena COVID. Ya, suster beri contoh ya, saya suka sekali ya makan spaghetti. Saya suka sekali makan nugget, ya, chicken nugget atau apalah. Nah itu bisa saja saya berikan itu. Saya cukup makan yang lain, yang itu saya berikan kepada tukang beca yang mungkin juga belum pernah menikmati makanan seperti yang saya makan. Nah, itu derma. Bisa juga dermanya dalam bentuk yang lain. Memberikan pakaian bisa, ada sih yang beri pakaian pantas pakai, tetapi harus benar-benar pantas. Bila perlu, kenapa tidak kalau beri pakaian yang baru kepada siapa gitu. Tapi itu dilakukan secara pribadi atau bersama dengan keluarga. Sedangkan untuk sekolah, derma yang kita ajak selain itu, yaitu berderma dengan menyisihkan uang yang kalian dapat, apakah itu uang jajan atau pemberian dari siapa, atau uang dari usahamu kali. Siapa tahu ada yang sudah jadi YouTuber, siapa tahu ada yang sudah mendapatkan uang dari iklan-iklan kali, endorse kayak apalah, lalu apa dan lain, itu bisa diberikan, disisihkan untuk dimasukkan di dalam kotak APP
yang juga kita buat masing-masing. Ya, nah itu anak-anak, jadi 3 bentuk pertobatan. 1, perbanyak dan intens doa. Yang kedua, pantang, ya, baik pantang dalam bentuk kesukaan-kesukaan saya, permainan atau juga makanan, ya. Dan yang ketiga yaitu berderma. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap tahun tema APP itu berbeda-beda. Tahun ini juga ada temanya. Tema APP tahun ini adalah memulihkan kehidupan. Memulihkan kehidupan. Bumi sehat, manusia sejahtera. Nah, mengapa diambil tema memulihkan kehidupan? Pertama-tama karena COVID-19 sudah mengubah segala segi kehidupan manusia. Kehidupan ekonomi, ada yang ekonomi semakin seret, ya, semakin tidak beruntung. Tetapi ada juga ekonomi yang karena kreatif menggunakan sosial media, maka mendapat malah lebih banyak, ekonominya semakin lebih baik. Tetapi juga ada lagi kehidupan di dalam keluarga, di dalam pendidikan, macam-macam, semua serba berubah dan anak-anak pasti tahu itu semua. Ada yang berubah negatif, tetapi ada yang positif. Bumi kita menjadi lebih bersih karena sampah berkurang. Ketika kita ke sekolah, banyak sekali kan kita membuang sampah. Nah, sekarang sampah-sampah itu berkurang sehingga bumi kita menjadi bersih. Nah, inilah mengapa diambil tema memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Nah, ada 4 tema kecil lainnya. Kalau tadi itu adalah tema pokok, ya, memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Ada 4 tema, itu akan dibahas dalam pelajaran agama ya anak-anak ya, yaitu tema pertama, tantangan dan harapan. Lalu tema yang kedua, belajar dari Yesus atau belajar dari Tuhan yang kita imani menurut agama kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah aku yang baru. Aku yang baru. Dan yang keempat, mana aksiku? Ya, mana aksiku? Nah, itu ya. Jadi ada 4 tema yang akan kita bahas dalam setiap minggu. Ya. Nah, itu anak-anak tentang tema. Nah, anak-anak harap sudah jelas ya dengan penjelasan seluk-beluk masa Prapaskah. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak khusus untuk kelas 1 dan 2 itu sesuai dengan video yang sudah dikirimkan oleh Suster maupun Suster Clara. Ya, kelas 1 Suster sudah kirimkan dan kelas 2 oleh Suster Clara. Ikuti seperti itu. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, 3, 4, 5, dan kelas 6 itu kalian membuat kotak APP-nya itu bisa dari kardus, bisa dari botol, ya. Tapi tidak perlu dihias. Hiasannya tuh pakai apa? Hiasannya itu adalah, maksud Suster tidak perlu dihias seperti ini ya. Seperti ini. Kalau seperti ini kelas 1 dan 2. Nah, untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, kalian siapkan ini, lalu siapkan juga kertas. Mau kertas berwarna boleh, mau kertas putih boleh. Atau mau stick note, lebih gampang lagi ya. Punya Suster ini hanya karena adanya kecil ya. Stick note yang lebih besar. Nah, cukup polos begini aja. Kalau ini Suster buat lubangnya di sini untuk masukkan. Lalu ini ada kertas. Di kertas ini misalnya pada hari ini ya, ini ya anak-anak. Pada hari ini Suster tulis
5 di pojoknya suster tulis tanggalnya. 5, hari ini tanggal 5, lalu suster tulis apa? Kebaikan yang saya lakukan hari ini, yang saya niati saya lakukan hari ini. Ya, di sini suster tulis berdoa untuk Suster Yasinta dan David Suhendra yang meninggal dunia. Lalu yang kedua, membaca buku 30 menit. Setelah tulis, lalu ditempel ya, ditempel di kardus ini ya, ditempel. Jadi anak-anak mulai dari tanggal, silakan dimulai bisa dari hari ini atau juga besok atau hari Senin ya, paling lambat itu membuatnya dan menempelkannya mulai hari Senin. Jadi tiap hari ditempelkannya, tiap hari, bukan satu kali tempel lalu tulis semuanya ya. Hari ini suster akan menempelkan ini di sini ya, ini. Atau kalau pakai stick note ya, di sini seperti yang ini akan jadi begini kan, kita bisa menghiasnya ya, kita tempel di sini. Nah, selanjutnya sampai penuh ya. Jadi sampai akhir diperkirakan supaya bisa dus ini penuh. Jadi ini adalah kertas kebaikan yang menuliskan tentang kebaikan. Nah, anak-anak ini ya, jadi tidak usah dihias, hiasilah dengan stick note atau kertas yang ditempel. Ya, bisa juga ini. Terserah anak-anak bagaimana kreativitasnya ya. Itu yang suster masukkan, dan setiap kali anak-anak memasukkan uang bentuk koin atau kertas, setiap kali anak-anak memasukkan, doa di dalam hati ya anak-anak ya. Tuhan, saya persembahkan ini untuk teman saya yang kena COVID. Tuhan, saya persembahkan ini untuk papi mami yang lagi berantem. Tuhan, untuk opa oma. Tuhan, saya persembahkan ini untuk teman saya yang lagi galau. Tuhan, saya persembahkan ini ketika memasukkan koin, bilang di dalam hati, untuk wali kelas, Bapak Ibu guru, suster kali juga ya. Nah, gitu ya. Jadi itu tugasnya. Nah, ini juga akan dijadikan sebagai nilai keterampilan dan sikap. Nilai keterampilan dan sikap untuk ini, pembuatan kotak APP ini. Ya, tentu yang terutama bukan supaya dapat nilainya itu, tetapi terutama saya melakukannya dengan tulus hati. Oke, terima kasih. Mana Suster Clara? Ayo ke sini, kita beri salam dulu kepada semuanya. Ke sini, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.